Shalom Aleichem, Ibu Bapak, Saudari-saudara dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bercakap-cakap di seputar pujian. Bahkan ujian tak menghalangi pujian. Pujian kali ini didasarkan pada Kidung Jemaat nomor 64. Bila kulihat bintang gemerlapan. Mungkin saya tidak sendirian. Ada beberapa di antara kita yang juga menjadikan lagu ini sebagai lagu favorit. Karena itu saya mengajak kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Lagu terkait dengan keadaan alam ciptaan yang membuat Carl Gustav Boberg menuliskan syair ini ternyata dilatar belakangi oleh peristiwa yang dialami oleh pendeta muda ini. Ketika pada saat pelayanan yang ia sedang kerjakan, ada hujan badai yang tiba-tiba menghampirinya. Bersama dengan rekan-rekan sepelayanannya, mereka harus melewati hujan badai tersebut. Lalu ketika pulang kembali ke pastori, dia menatap, melihat betapa besar dan betapa indah karya Allah, ciptaan Allah. Karena mendengar suara kicauan burung, melihat indahnya alam setelah badai menerpa, ia kemudian menuliskan syair yang sungguh membuat kita bersyukur, memuji, membesarkan nama Tuhan, karena Allah yang kita sembah, Allah yang maha besar itu, senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita sampai saat ini. Dan itu juga yang dialami oleh Carl Gustav Boberg. Menariknya, ia sendiri pun tidak pernah menduga-duga bahwa syair yang ia karang kemudian tersebar ketika syair yang dituliskan dalam bahasa Swedia ini kemudian diterjemahkan. Ada seorang penginjil yang datang kemudian pada akhirnya terinspirasi dengan puisi karangan Carl tersebut, lalu kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, lalu berjumpa dengan penggubah musiknya, dan sampai saat ini kita menyanyikannya bersama-sama mengagungkan cinta kasih dan sayang Tuhan. Ada pengalaman tersendiri secara khusus ketika saya menyanyikan lagu ini. Setiap kali menyanyikan lagu ini, saya teringat seorang anak perempuan, Kinanti, yang mengidap autis. Pada saat saya vikaris, saya mengunjunginya di rumah sakit, lalu dalam kegelisahan, dalam kegundahan yang ia alami dan ia rasakan, sebelum kami berdoa bersama-sama, kami menyanyikan refrein dari lagu ini. Lalu referen lagu ini seolah-olah menghantarnya untuk tenang, memuji, membesarkan nama Tuhan, merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya mencoba memahaminya demikian, karena ketenangan saat itu menjadi bagian yang terpancar ketika ia tersenyum begitu manis. Lalu anak ini dalam komunikasi kami ketika menyanyikan lagu ini bersama-sama, lalu mendoakannya, ia tenang karena ia tahu ia didekap oleh Allah Bapa. Dalam refleksi saya atas apa yang saya lihat tersebut, lagu ini membekas, mengingatkan kepada kita sekalian bahwa dalam peristiwa hidup sesulit apapun, kita bisa melihat ada hal-hal baik di balik kesulitan. Kalau kita mau menjalani kesulitan setahap demi setahap,
Kita mau menjalani perjalanan kehidupan ini sedikit demi sedikit, pelan-pelan saja. Dan karena itu dalam perjalanan kehidupan kita kini dan di sini, kita mau melihat, kalau kita lihat bait 2 dan bait 3, ini bicara soal bagaimana kita sungguh-sungguh sadar, jiwa kita memuji dan membesarkan nama Tuhan karena kita sadar sungguh karya penebusan Yesus Kristus membentuk sukacita yang meluap-luap dalam hati dan jiwa kita. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putra-Mu darahnya kudus. Bait 3 katakan, apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Bait 3 mempersiapkan kita secara khusus. Kalau kita tahu bahwa Kristus menebus, menyelamatkan kita, maka hari ketika Ia memanggil kita adalah hari yang sungguh indah. Sekalipun mungkin kita ketakutan menghadapi kematian, tapi lagu ini sebenarnya hendak mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa justru hari kematianlah saat yang paling indah, karena kita akan berhadapan muka dengan Allah di dalam cinta kasih Yesus Kristus yang sungguh-sungguh mengasihi kita, dan kita sungguh-sungguh rindu berjumpa dengannya. Selagi kita masih ada di dunia ini, mari jalani hidup sebaik-baiknya, terus puji dan muliakan nama Tuhan sekalipun kita menghadapi begitu banyak persoalan. Badai pasti berlalu. Berlalunya kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melewati setiap perkara persoalan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Sampai nanti, sampai mati, sampai Tuhan panggil kita kembali. Tuhan menguatkan kita sekalian untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan.